Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, terlebih kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan, dapat menjadi penyejuk bagi setiap hati kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari terlebih kita menyembah Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Engkau limpahkan pada kami setiap anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar sabda-Mu, kami yakin
Engkau sudah memberi telinga yang tajam untuk kami dapat mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan biarlah hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara kekasih Allah, di mana saudara-saudaraku berada. Kesempatan ini adalah kesempatan yang indah buat kita bersama untuk merasakan begitu besar kasih Tuhan. Kasih Tuhan begitu dalam, kasih Tuhan begitu jauh untuk kita terima. Dan kasih Tuhan itu senantiasa tetap melingkupi dan menyertai kita bersama. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai begitu dalamnya kasih Tuhan, kita terkadang tidak mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan. Tapi yang jelas, Tuhan adalah tetap mengasihi umatnya. Sehingga kalau pada saat ini kita merasakan begitu mendalamnya suasana dan situasi di saat ini, kita ingat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan membuat restorasi kehidupan bangsa ini. Sehingga ada satu pemulihan yang besar. Keimanan kita diuji untuk tetap teguh terhadap penantian kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hendak memulihkan Yerusalem dan kaum Yehuda dengan sebuah pertobatan. Catat dengan baik-baik, sebuah pertobatan itu adalah sebagai modal untuk Tuhan mengambil alih kehidupan manusia lama. Kehidupan manusia yang penuh dengan satu masalah. Tuhan mengubah untuk memulihkan. Yang kedua, Yeremia dipilih untuk mengingatkan kaum Israel. Yeremia seakan-akan tidak kuat menerima tanggung jawab pelayanan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bukankah kita sebagai pelayan Tuhan terkadang mirip dengan Yeremia ketika kita ini dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan hanya untuk setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, mengingatkan siapa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terkadang kita seperti Yeremia tidak kuat untuk melayani Tuhan. Buktinya di dalam Yeremia 12 ayat 1 di sana dikatakan, Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Seakan-akan pelayanan Yeremia itu menjadi protes bagi dirinya. Mengapa dia mau melayani Tuhan? Tetapi melihat orang-orang yang hidupnya sembrono, hidupnya tidak menurut kepada Tuhan. Malah justru mereka berkembang. Malah hidupnya adalah sentosa. Yeremia tidak kuat menahan beban pelayanan sedemikian. Padahal tugas pelayanan Yeremia adalah mengingatkan kepada kaumnya agar Tuhan memulihkan kaum Israel dari keterpurukan. Bukti yang kedua, Yeremia 15 ayat yang ke-10. Celaka aku, ya ibuku,
bahwa Engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percerideraan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semua mengutuki aku. Yeremia seakan-akan tidak kuat menerima satu tanggung jawab pelayanan. Untuk tugasnya adalah mengingatkan, memotivasi, memberikan dorongan kepada kaumnya yang sudah hidupnya itu penuh dengan sebuah masalah, bahkan jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah situasi, sebuah masalah bangsa, masalah keluarga, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Bukankah kita harus tunduk kepada Tuhan? Tuhan, aku siap melayani. Tuhan, aku siap mengingatkan. Tuhan, aku siap memberikan motivasi. Tuhan, aku siap memberikan dorongan. Sehingga bangsaku, keluargaku, tetanggaku, handai tolanku itu mengenal kepadamu, berbalik kepadamu. Ada satu perubahan, pemulihan di dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu hendak memulihkan bangsa Indonesia. Imani saudara, Tuhan hendak memulihkan kehidupan bangsa Indonesia. Keluarga demi keluarga, yakin dan percaya. Tahun ini adalah Tuhan memulihkan yang tidak benar. Tuhan akan membuat menjadi sesuatu yang diterima dengan sebuah kebenaran. Masalah-masalah kehidupan, Tuhan akan memberikan satu keringanan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah memulihkan kaum Israel? Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, demikian. Firman Tuhan yang datang demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendak dibukakan mata kita bahwa Tuhan benar-benar bekerja buat bangsa ini. Tuhan benar-benar bekerja buat keluarga demi keluarga, pribadi dengan pribadi. Apa masalah saudara? Yang pertama perlu kita catat, yaitu melatih kepekaan untuk mengerti maksud Allah. Sekali lagi, pelajaran yang dapat kita petik adalah melatih kepekaan untuk mengerti maksud Allah, sehingga Allah memulihkan kehidupan kita. Di ayat 2 di sana dikatakan di dalam firman-Nya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Perhatikan, Tuhan tidak memperdengarkan perkataan-perkataannya. Oleh karena itu, tugas kita saat ini sama dengan tugas Yeremia,
melatih kepekaan suara Tuhan, maksud Tuhan di tahun ini. Kita latih terus kepekaan kita agar kita mengerti apa yang dimaksud. Apa maksud kasih setia Tuhan untuk memulihkan kehidupan saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah pelajaran yang harus kita dalami adalah percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan, bahkan mengubah kehidupan saudara. Ayat 4 perhatikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan mampu menjadikan masalah menjadi berkat. Tuhan mampu meningkatkan level-level kebaikan. Tuhan mampu menjadikan sebuah berkat yang lebih besar, bahkan memulihkan. Itu ayat 4. Sehingga kalau tidak benar, Tuhan akan mengubah menjadi yang benar. Kalau ini salah, Tuhan akan mengubah menjadi hal yang terlebih baik. Seperti tukang periuk. Ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bukankah kita semua berada di tangan Tuhan? Tuhan mampu mengubah, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang indah bagi kehidupan saudara. Pelajaran yang ketiga adalah bertobat itu membuat simpatiknya Tuhan. Sekali lagi, bertobat membuat simpatiknya Tuhan. Ayat 7 demikian. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata, demikianlah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Wow, luar biasa di ayat 8. Tuhan menaruh simpatik bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu. Tuhan menyesal. Dan ayat yang ke-9. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesal aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pelajaran yang ketiga adalah kuncinya bertobat. Kesalahan seperti apa, bahkan kelalaian pun seperti apa, kecerobohan seperti apa, masalah yang seperti apa, sengaja maupun tidak sengaja, kuncinya yuk saudaraku bertobat, tunduk menghadap Tuhan. Pertobatan itu diperlukan sehingga Tuhan menaruh simpati, menaruh hati. Berbahagialah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pada saat ini benar-benar siap untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Yuk latih kepekaan kita terhadap maksud Tuhan. Yang kedua adalah, yuk saudaraku percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan. Dan yang ketiga, marilah kita semua bertobat yang akan membuat simpatik Tuhan. Pasti saudara diberkati. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Haleluya. Amin.